Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nuraini dari STI STMB Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama 2 dan 6, yaitu menjelaskan mengenai Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah mengenal Rasul, ya, di mana manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta atau Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Maka kebenaran seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan. Jadi Rasul ditunjuk oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan manusia yang teratur sesuai perintah Allah. Ma'rifatul Rasul membicarakan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari Ma'rifatul Rasul yang harus kita ketahui adalah memahami dan dapat mengamalkan sunnah Nabi, menjalankan ibadah dengan baik. Ya, karena Rasul itu Allah tunjuk untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, di materi Ma'rifatul Rasul ini kita diajarkan untuk mengetahui mengenal Rasul lebih jauh lagi. Pentingnya keimanan kepada Rasul. Seberapa penting sih keimanan kita kepada Rasul? Yang seperti yang kita ketahui, keimanan kepada Rasul ini merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Seseorang tidak dianggap muslim atau mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi beriman kepada Rasul tuh sangat penting, ya, karena sudah tercantum juga di dalam rukun iman yang keempat. Tentunya Rasul Allah turunkan, Allah berikan tugas-tugas, dan tugas-tugas para Rasul di antaranya yang pertama, Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasul membimbing umat menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Kemudian yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Am ayat 48 yang berisi, para rasul yang kami utus adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka ia ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Tentu
Rasul mempunyai sifat-sifat, diantaranya yang pertama jujur, seperti tertuang dalam sebuah hadis Bukhari Muslim yang berisi, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan ke surga, dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur, dan sesungguhnya dusta membawa mereka kepada kejahatan dan akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka, dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, kemudian yang kedua, Rasul itu bersifat sidik, amanah, sidik yang artinya benar, mustahil bersifat kizib, artinya bohong atau dusta. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Yang keempat, tablik, menyampaikan. Kemudian patonah, yang artinya cerdas. Kemudian dermawan, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis muttafaq alaih, yang di dalamnya berisi, tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali 2 malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata, ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan. Malaikat lain berkata, ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya. Kemudian Rasul itu mempunyai rasa malu. Selanjutnya, jumlah nabi dan rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul adalah 135 orang. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah rasul tersebut sahih li zatihi, atau tanpa penguat dari jalur lain, sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah nabi adalah sahih lil ghairihi, atau masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Seperti dalam hadis menjelaskan tentang jumlah rasul yang berisi, Adam adalah nabi yang diajak bicara antara ia dengan Nuh. Terdapat 10 abad. Jumlah rasul adalah 315 orang. Ini terdapat dalam hadis Abu Zafar Ar-Razaj dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Yang wajib diimani dari umat Islam, nabi yang wajib diimani oleh umat Islam itu ada 25 nabi yang sudah sangat kita kenal, yang harus kita imani. Ini ada 25 nabi. Dan di antara jumlah nabi rasul ada juga 5 nabi yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, dan itu dikategorikan sebagai rasul ulul azmi. Selanjutnya, keteladanan sifat rasul. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam ajaran Allah, akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita kepada Rasulullah. Nah, membenarkan, kita tentu mengimani para nabi dan rasul. Nah, kita juga mempunyai kewajiban, yaitu kewajiban terhadap para rasul, yaitu yang pertama membenarkan apa yang disampaikannya. Yang disampaikan beliau bukanlah hawa nafsu, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib
mengimani apa yang disampaikan, wajib membenarkan apa yang disampaikannya itu. Terus selanjutnya menaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Terus menjauhi apa yang dilarangnya, kemudian tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, yang kemudian mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul, kemudian mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri adalah tanda kesempurnaan iman. Jadi kita memang harus mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya untuk kesempurnaan iman kita. Selanjutnya mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya, namun pengagungan ini tidak boleh sampai mengkultuskannya. Jadi kita harus mengagungkan Allah dan Rasul tanpa mengkultuskannya. Kemudian menolong dan membelanya. Yang selanjutnya mencintai para pencintanya. Tentunya semua orang muslim atau semua orang yang mencintai Rasul, kita juga harus mencintai orang muslim atau orang-orang yang mencintai Rasul tersebut. Selanjutnya menghidupkan sunnahnya baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau, hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. Kemudian memperbanyak sholawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah antara lain dibuktikan dengan memperbanyak sholawat atas beliau. Bahkan ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mesti dengan menghayatinya itu dengan sholawat gitu. Selanjutnya mengikuti mengikuti majhadnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Kemudian mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau. Kemudian buah dari mengikuti Rasul. Tentunya setelah kita mengimani, mengikuti semua perintah Rasul, menjauhi larangan-larangannya, ada hasil yang kita dapatkan gitu. Al-iman atau keimanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan cara iktiba atau mengikuti kepada beliau. Seseorang yang rela mengikuti kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasdik atau pembenaran dan ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan wazibuna nahwa Rasul, sehingga senantiasa bersedia mengikuti komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya dan beribadah dengan apa yang disyariatkannya. Apa saja sih buah yang dapat kita hasil dari mengikuti Rasul? Seorang yang telah memiliki sifat ittiba seperti itu akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa hasilnya, yang pertama itu memperoleh mahabbatullah atau kecintaan dari Allah, dan Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 31. Kedua, memperoleh rahmat Allah itu Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 132. Yang ketiga, memperoleh hidayatullah, petunjuk Allah, dan Allah jelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Yang keempat, memperoleh karunia mushahabatullah al-khairi fil jannah atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga, dan itu Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69.
Yang kemudian yang kelima, memperoleh syafaat atau syafaat di akhirat kelak, dan itu Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yang keenam, memperoleh nadaratul wajhi, keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu Allah jelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Kemudian yang ketujuh, memperoleh karunia muzawaratul Rasul, berdampingan dengan Rasul. Mereka yang mengikuti kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga. Dan orang-orang yang akan berdampingan dengan Rasul itu diantaranya orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang mencintainya, kemudian orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah, orang-orang yang berakhlak mulia, kemudian orang-orang yang memperbanyak sholawat, kemudian orang-orang yang merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. Selanjutnya, orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi salihah. Yang kedelapan, orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Yang kemudian memperoleh izzatun nafs atau kemuliaan jiwa. Kemudian yang terakhir, memperoleh al-falah atau keberuntungan, yakni keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan yang besar di akhirat berupa surga abadi. Tadi dari 8 buah yang dapat kita hasilkan dari mengikuti Rasul itu, yang ke-8 memperoleh izzatun nafs, kemuliaan jiwa. Dengan berittiba kepada Nabi, seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa, kehormatan, martabat, dan kedudukan yang tinggi di atas dasar iman. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 139 dan surah Al-Munafikun ayat 8. Kemudian yang selanjutnya, memperoleh al-falah, keberuntungan, yakni keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan yang besar di akhirat berupa surga abadi. Itu Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 51. Nah, jadi dari kesimpulan dari ma'rifatul Rasul itu adalah ketika kita mengikuti, mengimani kepada Rasulullah SAW, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka dia akan mendapatkan asy'adah atau kebahagiaan, baik itu di dunia atau wal akhirah, di akhirat. Maka ketika kita mengikuti semua perintah Rasul dan menjauhi semua larangan Rasul, insya Allah, bahkan bukan insya Allah, kita akan Allah jamin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan karena ini sedang dalam tahap pembelajaran. Saya mohon masukannya untuk kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.